Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Novitasari dari kampus STKIP Bima, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membahas tentang struktur kloroplas untuk memenuhi tugas kuliah tentang biologi sel. Apa itu kloroplas? Untuk mengetahui tentang kloroplas, yuk simak pembahasannya. Jadi, kloroplas merupakan organel sel bermembran yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Kloroplas adalah plastida berwarna hijau yang mengandung pigmen hijau disebut klorofil. Berfungsi sebagai organel utama penyelenggara proses fotosintesis. Selanjutnya, kloroplas atau plastida. Plastida dibedakan berdasarkan pigmen warna. Yang pertama, leukoplas, yaitu plastida yang tidak berwarna, yang berfungsi sebagai tempat menyimpan amilum atau amiloplas. Yang kedua, kromoplas, yaitu plastida yang memiliki warna selain hijau dan dapat berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Pigmen warnanya terdiri dari paeplas atau yang berwarna coklat, rhodoplas yang berwarna merah, xanthophyll berwarna kuning, dan keraton yang berwarna orange. Yang ketiga ada kloroplas, yaitu plastida yang memiliki warna hijau atau klorofil. Kloroplas umumnya berbentuk lensa. Kloroplas merupakan organel berukuran kecil seperti mitokondria. Yang ketiga, tergantung pada kondisi cahaya. Kloroplas dapat bergerak dalam sel. Selanjutnya, kloroplas berperan sebagai organel untuk menghasilkan energi melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, struktur kloroplas. Yang pertama, memiliki membran ganda. Yang kedua, mengandung klorofil atau pigmen warna hijau. Yang ketiga, membran dalam menyatu membentuk kantung-kantung pipi atau bentuk kayak tumpukan koin. Yang keempat, pilokoid mengandung pigmen yang menangkap cahaya. Interior bersifat liquid atau stroma. Dan yang terakhir, mempunyai genetik yang semi-otonom seperti pada mitokondria. Kalau mitokondria respirasi menghasilkan energi, sedangkan kloroplas lebih banyak menyerap energi. Gambar di samping terdapat struktur kloroplas pada sel tumbuhan. Yang pertama ada outer membran atau membran luar yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat. Yang kedua ada inner membran, yaitu membran dalam yang berfungsi untuk membungkus cairan kloroplas. Yang ketiga ada strolamella yang berisi cairan kloroplas. Selanjutnya ada stroma yang bentuknya kayak ruangan berupa cairan, dan di stroma inilah tempat terjadinya reaksi gelap fotosintesis. Yang selanjutnya ada tilakoid, merupakan tumpukan-tumpukan dari granum. Kemudian ada intermembran space, yaitu ruang antar membran yang terletak di antara luar dan dalam atau di tengah-tengahnya. Selanjutnya ada granum. Granum ini berbentuk kayak tumpukan koin yang berfungsi sebagai tempat reaksi terang dan aktivitas fotosintesis. Di dalam granum itu terdapat lumen yang bentuknya seperti rongga yang berfungsi untuk sebagai tempat menyimpan zat makanan yang diperlukan oleh kloroplas. Selanjutnya terdapat bagian-bagian kloroplas,
Yang pertama ada membran dalam sebagai transporter untuk prekursor fosfat dan sukrosa. Kemudian ada membran luar permeabel terhadap molekul-molekul kecil. Kemudian ada ruang antar membran. Kemudian membran tilakoid sebagai penyerapan cahaya oleh klorofil, sintesis ATP4, NADPH, dan transport elektron. Dan stroma sebagai enzim yang mengkatalisis fiksasi CO2 dan sintesis pati. Selanjutnya akan membahas tentang membran secara detail. Yang pertama sifatnya bilayer atau memiliki dua layar. Yang kedua membran luar tersusun dari komponen lipoprotein ruang antar membran periplastidal. Ketiga, membran luar permeabel terhadap molekul kecil, yaitu fosfat dan derivatnya asam karboksila dan sukrosa. Yang keempat, membran dalam permeabel terhadap sukrosa, fosfat, CO2, dan asetat. Yang kelima, membran dalam berfungsi dalam reaksi metabolisme. Dan yang terakhir, membran dalam menyatu membentuk kantung-kantung pipi, seperti piringan yang disebut dengan tilakoid. Reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis ini terdiri dari dua fase, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terdiri dari reaksi fotokimia, reaksi fotolisis, reaksi fotofosforilasi, reaksi Hill. Dan reaksi gelap terdiri dari reaksi siklus Kelvin, reaksi termokimia, reaksi fiksasi CO2. Jadi reaksi terang ini terjadi fotolisis air atau pemecahan air dengan bantuan cahaya matahari. Kemudian klorofil akan menyerap energi cahaya matahari untuk memecah H2O atau air untuk menghasilkan oksigen dan energi berupa ATP. Kemudian reaksi gelap ini terdiri atas 3 tahap reaksi. Yang pertama ada tahap fiksasi karbon, yang kedua tahap reduksi, dan yang ketiga ada tahap regenerasi. Reaksi gelap ini tidak membutuhkan cahaya matahari, sedangkan reaksi terang membutuhkan cahaya matahari. Dan reaksi gelap ini terjadi di stroma kloroplas.